Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu Rahayu, salam kebajikan. Yang saya hormati Menteri Kebudayaan Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Pamong Budaya Ahli Utama Menteri Kebudayaan Bapak Siswanto. Terima kasih Pak Siswanto dalam rakernas ini. Yang saya hormati Direktur Kebudayaan Turki Bapak Dr. Jamal Sahid. Terima kasih Pak. Beliau asli Turki tapi sudah bisa bahasa Indonesia dan menjadi sahabat setia, sahabat setianya SBN dan sahabat setia bangsa Indonesia. Karena mulai tahun depan orang-orang SBN bisa dapat S1, S2, S3 ke Turki atas biaya pemerintah Turki. Asal lulus asli, asal kalau nggak lulus ya nggak bisa. Untuk semua ilmu pengetahuan di 32 perguruan tinggi ternama di Turki. Perguruan tinggi di Turki itu lebih dari 200, yang ternama 32. Kita bisa sekolah di UNES ternama di Turki. Terima kasih, Dr. Zana. Yang saya hormati Bapak Dr. Ahmad Syah, Dewan Pengawas SBN. Yang saya hormati Profesor Dr. Satya Arnanto, Sarjana Hukum, Ketua 1, Alhamdulillah. Yang saya hormati Sekjen ini, para deputi, pengurus DPP, KSBN, Sahari, Pak Harintoro, Bu Edri, para ketua DPW yang hadir, NTB, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Papua Selatan, dan yang 13 hadir lewat live streaming. Jadi acara rakernas ini diikuti dari Sabang sampai Merauke. Selamat datang bagi yang datang dari luar provinsi DKI. Pertama-tama patut kita puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas ridhonya kita semuanya masih diberi kekuatan lahir batin hadir dan mengikuti acara pembukaan Rakernas KSBN 2024. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengucapkan selamat datang pada peserta yang datang dari luar kota. Semoga kehadiran di Rakernas ini menjadi sesuatu yang menyenangkan untuk kita semua dalam bersilaturahmi. Bapak Menteri Kebudayaan yang kami banggakan, kehadiran Bapak untuk membuka acara Rakernas ini merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan kita semuanya. Lebih-lebih sekarang kebudayaan diangkat di level kementerian. Ini sungguh kebijakan yang luar biasa dan harapan dari seluruh masyarakat Indonesia. KSBN menyatakan ini harapan seluruh masyarakat Indonesia. Kebudayaan diangkat tidak penting. Sangat luas. Seni itu bagian dari budaya. Jadi kebudayaan sangat luas, tak terbatas, bagaikan samudra tanpa batas. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 itu ada 10 unsur, luas sekali. 10 unsur itu kalau dirinci lagi lebih dari 100 jenis. Sangat luar biasa, sangat luar biasa.
kemarin hanya tingkat dirjen budaya seolah-olah dikecilkan. Dikecilkan. Kita nggak rela budaya dikecilkan. Kebudayaan itu rumahnya kita semuanya ini. Kebudayaan itu rumah kita semuanya. Rumah kita ini adalah budaya. Sehingga budaya itu mempersatukan dari suku agama yang berbeda-beda ini. Itulah identitas kita. Itulah identitas kita. Itulah karakter kita. Jadi sangat luar biasa. Dan semoga kebudayaan menjadi kementerian itu untuk selamanya. Jangan dikecilkan, jangan direndahkan, jangan direndahkan. Luar biasa itu. Semoga ini menjadi pertanda akan semakin majunya budaya Nusantara. Bapak Ibu beserta Rakernas yang saya hormati, Rakernas kali ini mengambil tema ketahanan dan kontribusi budaya menuju peningkatan peradaban dan kesejahteraan masyarakat. Peradaban. Bunyi pasal 1 menimbang di dalam Undang-Undang Nomor 5 2017 paling atas nomor 1 peradaban. Kita bisa mempunyai peradaban yang tinggi kalau kita membangun budayanya. Kalau kita membangun budaya, kita tidak mungkin memiliki peradaban yang tinggi kalau budaya tidak dibangun. Akhirnya budayanya saling mencaci maki, peradabannya saling mencaci maki, budayanya tidak akan dibangun. Bagaimana kita menghormati orang lain, bagaimana kita menghormati orang tua, bagaimana kita toleransi terhadap perbedaan, semuanya ada budaya. Semuanya ada budaya. Tema ini dimaksudkan agar semakin hari peradaban kita semakin maju dengan kesejahteraan yang semakin membaik. Kalau kita mau memperbaiki kesejahteraan, perbaikilah budaya, perbaikilah peradaban. Perbaikilah. Seniman sekarang ini pendapatannya sangat rendah karena memang kita merendahkan budaya sendiri. Kita menganggap remeh budaya kita remehkan sendiri, kita rendahkan sendiri. Budaya dan peradaban ibarat dua sisi mata uang yang berbeda, tapi tak bisa dipisahkan. Dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Budaya dan peradaban tidak bisa dipisahkan, beda tapi tidak bisa dipisahkan. Keduanya berbicara tentang nilai-nilai. Budaya berbicara nilai, peradaban juga nilai. Nilai fisik dan nilai non fisik. Apabila budaya berbicara tentang nilai-nilai yang statis, tetapi menjadi landasan filsafati, menjadi landasan filsafati budaya itu, menjadi landasan hukum bagi pergerakan seluruh unsur-unsur yang ada di dalam negeri ini. Maka peradaban berbicara tentang nilai-nilai yang lebih operasional dalam kehidupan sehari-hari manusia. Keduanya perlu diimplementasikan. Tidak hanya omong-omong, harus diterjemahkan di lapangan. Bukan omong-omong, budaya bukan omong-omong. Bukan omong-omong ini di ruangan ini selesai. Oh bukan. Terus ngomong-ngomong ini puasa, udah kita sudah menjadi guru. Oh tidak, tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Keduanya perlu diimplementasikan hingga merasuk ke dalam roh kehidupan manusia. Di alam nyata, budaya juga merupakan identitas, karakter sebuah bangsa yang menjadi landasan ke arah mana sebuah peradaban dibangun, ke arah mana peradaban itu akan dibangun, yang tentunya menuju keadilan dan kemakmuran bersama. Di dalam pembukaan UUD 45 di situ dikatakan tujuan nasional kita adalah masyarakat ambil makmur, akan makin makmur kalau budaya pernah dibangun.
Nggak mungkin. Adil makmur itu omong-omong kalau budaya nggak banget. Omong-omong kalau budaya nggak banget. Kuncinya dalam adil makmur itu kalau kita membangun budaya. Kalau kita membangun budaya. Oleh karena itu kami menyarankan sekiranya Kementerian Kebudayaan bisa merumuskan blueprint kebudayaan nasional, blueprint kebudayaan nasional, sehingga blueprint itu menjadi landasan-landasan kearahan pembangunan dari semua kementerian itu menuju pada masyarakat adil dan makmur, sehingga tidak sembarangan pembangunan itu dilaksanakan. Mau adil makmur, ya kita harus berangkat dari budaya kita, bukan dari budaya di luar Indonesia. Budaya kita ini, karakter kita ini, identitas kita ini yang harus kita terjemahkan di dalam kehidupan kita. Rakernas tahun 2024 yang dilaksanakan pada penghujung tahun 2024 ini akan mengevaluasi program dan kegiatan dalam kurun waktu 1 tahun. Apa sukses story-nya, keberhasilan, dan apa kekurangannya, sehingga dapat menjadi bahan penyusunan program-program tahun mendatang agar lebih berkualitas. Rakernas 2024 telah teridentifikasi program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020. Jadi selain Rakernas itu mengevaluasi tahun yang sudah lewat, kita merencanakan tahun depan, bahkan 3 tahun ke depan, seperti yang sudah disampaikan Bu Sekjen tadi. Tahun 2025 sampai tahun 2027. Antara lain adalah lawatan budaya pada 2 negara, yaitu Panama dan Vatikan. Jadi tahun depan kita akan melakukan lawatan budaya ke 2 negara, Panama dan Vatikan. Kita tiap tahun keliling dunia, karena KSBN mempunyai jaringan di 100 lebih negara-negara di dunia. KSBN mempunyai jaringan lebih dari 100 negara. Kita dengan Turki sudah dekat. Turki membangun akses ke 88 negara. 88 negara itu diberikan beasiswa semuanya tiap tahun. Kita dengan Turki saja sudah kita kapitalisasi menjadi 88. Belum lagi di luar Turki, belum lagi. Sehingga insya Allah nanti beasiswa itu juga dari negara-negara lain. Kita akan coba Amerika Serikat, ke China dan lain-lain. Sehingga beasiswa itu bisa didapat dari berbagai negara. Pada tahun 2026, KSBN juga akan melakukan lawatan budaya ke Amerika Serikat dan Turki. Serta pada tahun 2027, KSBN akan mengundang tamu negara 20 negara. 20. Setahun yang lalu 2023 kita sudah punya pengalaman mengundang 12 negara di Jakarta. 12 negara. 2027 kita akan berusaha untuk mengundang 20 negara. 2026 pertemuan di Hawaii, Amerika Serikat, kita akan membangun jaringan itu. Kemudian yang hadir di Amerika Serikat akan kita undang ke Indonesia. Kemana kita lihat? Saya berusaha mengundang ke Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Tapi tergantung Kalimantan Tengah mau mempersiapkan diri atau tidak. Tokoh Kalteng sudah ada di sini, ketuanya, ketua Dayaknya, Panggungan Titik, ketua Dayak, DPW Kalteng juga isinya orang Dayak sudah hadir. Karena kalau Kalteng tidak mempersiapkan diri, ada lagi Bu Nyewang, suaminya dulu Menteri Lingkungan Hidup. Kalau Kalteng tidak siap, NTB juga mempersiapkan diri. Jawa Timur juga mempersiapkan diri, Jawa Tengah juga mungkin gitu. Makanya rebutlah itu. Saya ingin Tanjung Puting itu seperti Yosemite di California, Amerika Serikat.
Dua-duanya itu taman nasional terbaik di dunia. Yosemite, California. 1 tahun didatangi 2 juta wisatawan asing. Karena alam itu diberikan sentuhan budaya. Tanjung Putih itu seolah-olah tidak ada sentuhan budaya. Tapi saya juga bicara dengan kasus Pak. Ini kalau ada sentuhan budayanya, ini luar biasa Pak. Ini luar biasa Tanjung Putih. Tanjung Putih adalah kerajaan kera terbesar dunia. Ada 40.000 keranya di sana. Orang hutan di sana. Orang hutan itu DNA-nya 96% DNA manusia. Luar biasa. Kalau ini ada sentuhan budaya, ini akan menjadi atraksi yang menarik. Berbagai negara dunia akan datang dan itu akan menggerakkan ekonomi dunia di Kalimantan. Ekonomi dunia di Kalimantan. Kalau ini membangun Kalimantan, bangunlah budaya. Kalau kita mau menciptakan budaya, jangan kita lakukan. Kita harus membangun negeri ini berbasis pada budaya yang sama, pada budaya kita, pada kearifan lokal kita ini. Kalau itu bisa dilakukan, pertumbuhan ekonomi kita ini bisa 8%. Bisa 8%. Kemudian Indonesia ini kan 70% dari lautan. Budaya bahari juga belum disentuh. Kalau budaya bahari disentuh, ini disentuh, alamnya itu disentuh, luar biasa. Budaya itu luar biasa. Menjadi kekuatan yang bisa dikapitalisasi untuk mensejahterakan rakyatnya. Luar biasa. Kalau kita mau, makanya saya katakan budaya bukan omong-omong. Kita harus terjun ke lapangan mengimplementasikan di dalam kehidupan nyata, di dalam masyarakat itu sendiri. Kemudian pada tahun depan juga kita mendapat tawaran S1, S2, S3 yang seluruhnya atas biaya pemerintah Turki. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih pada Dr. Jamal yang telah membangun persahabatan. Persahabatan itu tidak pernah berhenti kecuali kita mati. Inilah persahabatan. Persahabatan dengan Turki, dengan Pak Jamal ini, wah, sangat luar biasa. Sebulan yang lalu saya 4 hari ke Turki difasilitasi Pak Ramsa dan Dr. Jamal ini. Keliling-keliling ke Troya. Kemudian saya ketemu dengan banyak mahasiswa orang Indonesia. Banyak sekali kamu siapa yang muliai? Pemerintah Turki. Kok kamu bisa dapat beasiswa dari pemerintah Turki? Dari Ustadz Jamal, Pak. Saya datang Pak Jamal. Pak Jamal, Anda ini rumahnya Ustadz ya? Enggak Pak, saya bukan Ustadz, tapi mereka semuanya manggil saya Ustadz. Terima kasih Ustadz. Guru itu Pak. Jadi S1 itu mau S1 kedokteran bisa, S1 sastra bisa, S1 agama bisa, S1 arsitektur bisa, semuanya bisa. Semuanya bisa. Tidak ada tidak bisa. Asal lulus tes. Nanti tes akan dimulai Januari Februari. Secara detail nanti akan disampaikan Mbak Laras. Oleh karena itu saya memberikan apresiasi tinggi pada Dr. Jamal atas persahabatan yang dia di dalam membangun negeri. Beasiswa ini sangat penting untuk mempersiapkan anak-anak kita, anak-anak muda, generasi terus bangsa sejalan dengan visi besar bangsa Indonesia menuju generasi emas 2045. Bapak Menteri Budaya yang kami banggakan, kegiatan SBN Pusat tidak berlangsung tanpa keterlibatan KSBN daerah. Sampai saat ini telah terbentuk 19 DPD dari Sabang sampai Merauke, yang semuanya berkontribusi dan juga mengharapkan menjadi tuan rumah
event internasional di tahun 2027. Yang saya hormati Bapak Menteri Kebudayaan, Direktur Kebudayaan Turki, serta hadirin peserta Rakernas Kebudayaan KSBN yang saya hormati. Setelah ini nanti kami mohon kesediaan Bapak Menteri Kebudayaan berkenan membuka Rakernas itu, serta memberikan pengarahan kepada kami semuanya yang hadir. Ada 19 provinsi yang hadir, baik online maupun offline. Dari sahabat saya Merauke mendengarkan semuanya. Jadi yang mendengarkan pengarahan Bapak tidak hanya yang ada di dalam ruangan ini. Di luar ruangan ini juga banyak yang akan mendengarkan pengarahan Bapak. Pada kesempatan ini juga kami mengucapkan terima kasih pada kehadiran Bapak Menteri yang memotivasi kami untuk bangkit dan memajukan kebudayaan Nusantara ini. Terima kasih juga pada semua sponsor dan panitia, karena acara ini terselenggara atas bantuan sponsor, terutama para masa dan seluruh panitia yang juga banyak berkontribusi. Luar biasa kontribusi panitia, sehingga ini semuanya bisa terlaksana dengan baik. Satu hari kemarin panitia bekerja mulai dari pagi sampai jam 10 malam untuk mempersiapkan ini. Termasuk juga mempersiapkan materi. Mempersiapkan materinya kurang lebih sebulan lebih 2 bulan. Sehingga materi yang dibagikan itu adalah hasil jeripaya selama kurang lebih 2 bulan. Semoga ini semuanya nanti menjadi acuan bagi kita di dalam membahas kegiatan Rakernas untuk tahun depan maupun tahun-tahun berikutnya. Sekali lagi terima kasih pada semuanya yang telah berkontribusi di dalam acara Rakernas ini. Semoga ini akan menjadi pemicu semangat di dalam membangun negeri ini. Jayalah bangsaku, jayalah negeriku. Untuk Indonesia ku tercinta, Indonesia Raya. Indonesia Raya. Kita semuanya mencintai Indonesia. Mari kita sama-sama membangun negeri ini, membangun negara tercinta ini dengan basis budaya kearifan lokal yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.